Ya, apa kau bilang? Enggak. Memang cantik di fotonya itu kan. Tapi besok langsung push itu langsung. Masihkah ada cinta? Perkawinan kekristenan bukan 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Sampai kita menutup mata. Itulah akhir daripada cinta itu. Itu sebabnya Rina sama Johannes, hargailah yang sudah kamu ambil saat ini keputusan apapun yang terjadi. Dan cinta itu harus dirawat. Saya akan bacakan di Amsal 31 ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan selalu dipuji-puji. Ini kepada Rina. Saya balik. Ketampanan adalah bohong, kegantengan adalah sia-sia. Tetapi suami yang takut kepada Tuhan akan selalu dipuji-puji. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, hargailah perkawinan. Karena itu waktu yang paling terbaik, yang spesial ketika kita memutuskan kita harus menikah. Saya tahu si Jo waktu keputusan mau menikah sama si Rina, saya nggak tahu apakah di warteg atau di Amigos, agak minggir sedikit di warung. Kalau saya di tengah hutan, saya bawa istri saya yang dua tadi, itu istri saya. Saya buat analoginya, si Rina itulah sebagai perahu, si Johla sebagai sau. Tahu sau? Ibu tahu sau? Sau itu cangkar. Nah, jadi kalau ada kapal itu ada saunya, itu cangkarnya, itulah cangkar. Jadi ketika ada goncangan dalam perasaan istri kita, suami itu harus menjadi cangkar. Jadi jatuhkan cangkar itu tepat pada waktunya. Jatuhkan cangkar itu kalau ada gelombang yang mau menenggelamkan perahu, suami harus menjatuhkan cangkar. Pas menatap kepada batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Jadi ketika ada goncangan dalam rumah tangga, laki-laki sebagai suami, jatuhkanlah jangkarmu masuk kepada Kristus Yesus. Jangan lari kepada orang pintar. Ketika kita lari kepada orang pintar, berarti kau menyerahkan keturunanmu kepada iblis. Jangan lakukan hal seperti itu. Tetapi larilah kepada Tuhan. Tuhan, ada goncangan di dalam rumah tangga. Kelihatannya istri saya seperti itu. Jatuhkan jangkarmu kepada Yesus. Jatuhkan sau itu kepada menatap kepada batu karang. Itu adalah Kristus Yesus. Itu satu bukti kita menghargai daripada perkawinan kita. Hargailah istrimu yang sudah kau putus. Masih ada lagi lebih cantik dari Serina? Benar. Masih ada lebih ganteng dari si Johannes? Enggak ada. Itulah keputusan yang terakhir. Dan saya pun melakukan hal itu. Kalau dompet saya sudah 30 kali ganti, tapi ada di dompet saya yang tidak pernah ganti, itulah foto istri saya. Anehnya foto itu tak pernah rusak. Jadi gitu juga nanti sesekali selidiki dompet suami itu masih ada kan foto istri di situ. Kalau tidak ada, masukkan yang paling sudah jelek. Itu sebagai bukti cinta kita kepada pasangan kita. Ya so ya. Jadi hargailah perkawinanmu hari ini. Catat di dalam hati. Itu yang pertama. Jadi sekalipun nanti mungkin si Johannes ini tidak lagi segagah sekarang, tidak lagi setampan sekarang, mungkin sudah jalan jadi begini. Buktikanlah, aku adalah perahumu, hai Johannes. Kemana kau pergi, aku akan antar. Itulah sebagai istri mengasihi daripada suami itu. Sekalipun mungkin tidak setampan yang dulu lagi. Ada yang mirip-mirip si Johannes. Tomboy. Tapi dia adalah fotonya jauh lebih daripada kau Johannes yang lagi sekarang. Itu dalam kehidupan kita berumah tangga. Bapak-bapak sebagai orang tua kedua belah pihak pun yang menikah ini secara fisik adalah Johannes dan Marina. Tetapi secara globalnya
keluarga daripada Marina jadi menikah juga dengan keluarga daripada Johannes. Kalau suatu saat terjadi goncangan di dalam rumah tangga daripada Johannes ini, kedua belah pihak bisa juga jadi ramai. Untuk itu Marina dan Johannes ketika ada masalah cukup bicarakan di ranjang. Makanya tadi Alkitab itu berkata begini. Saya bacakan sekali lagi. Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Di tempat tidur itu semua bisa selesai. Itu sebabnya Rina, semarah-marah apapun suamimu, jangan pernah kau tinggalkan tempat tidur. Tunggu si Johannes di situ. Mau dia bawa golong istilahnya terserah. Tunggu istri suami sampai pulang. Dan itu pun saya dengan istri saya lakukan. Semarah-marahnya istri saya tidak mau tinggalkan itu tempat tidur. Ketika malam hari semua bisa selesai di situ. Mungkin berbisik halus, kenapa kau tadi kok marah? Bisa terjadi seperti itu. Ya Rina ya, semarah-marahnya Johannes, semungkin sudah jalannya nggak mudah peot-peot, tunggu dia di tempat tidur. Karena tempat tidur itu bisa menyelesaikan semua persoalan, bisa merancang semua masa depan. Berapa kita punya anak? Kalau saya dulu sampai istri saya 17 mas, saya bilang, wah, sudah lemas. Kok kamu bilang lemas? Padahal kalau dijawab sudahlah mas, gitu, mas itu dipanggil suaminya. Saya pikir dibilang saya sudah lemas. Ternyata sudahlah mas, 4 saja. Jadi anak kami 4. Jadi kecil-kecil begini Pak, produktif juga. Anak saya gede-gede tinggi besar. Jadi Johannes pun seperti itu ya. Gak dikasih kopi Serina, tunggu di tempat itu akan selesai semua persoalan. Itu sebabnya jangan cemarkan tempat tidur itu. Sekalipun nanti ada yang mirip-mirip Rina masih muda, tomboy, aduhai, jangan cemarkan tempat tidurmu Johannes. Jangan cemarkan tempat tidurmu Rina. Itu sangat berbahaya. Apakah pendeta juga tidak mau melihat wanita cantik? Banyak sekali wanita cantik yang saya lihat. Tapi saya tidak mau tergoda dengan. Walaupun digoda saya tidak mau tergoda. Saya ingat tempat tidur saya sedang ditunggu oleh istri saya. Kepada kita sebagai orang tua pun seperti itu. Bisa saja Pak, wah mantan SMA lewat di depan rumah. Wah mantan di kerja yang baik hati, kalau pagi hari dimakan hati, besok makan hati, hari Selasa makan hati, hari Rabu makan hati, hari-hari makan hati. Hati kambing maksudnya. Tapi setelah menikah makan hati terus. Nah, untuk itu mulai sekarang jagalah, rawatlah perkawinan itu, pelihara perkawinan itu. Sebagai Serina, perhatikan perkembangan fisik daripada suami. Sudah mulai ke samping, hati-hati. Sudah mulai naik mobil, hati-hati. Ada teman saya saudara di satu karyawan kantor, setelah dia menikah dia bilang sama saya gini, perhatikan Rina, Pak sabar kata dia, saya kalau setelah menikah lebih cantik saya di rumah daripada di kantor. Saya kalau sudah di rumah saya dandan 7 kali 7 dandan setiap hari. Ketika suami saya datang, dia akan melihat jauh lebih menggoda seorang istri daripada seorang karyawan. Jadi untuk itu jangan nanti Serina udah dasternya robek di belakang, robek di atas, dipakai daster terus, buang itu daster. Katun dari Semarang, katun. Iya walaupun katun mata saya merusak pandangan itu. Udah daster tahun 61 masih dipakai. Banyak daster di Tanah Abang, bilang aja Pak sabar selesai semua itu. Beli di sana Tanah Abang. Tentu artinya kita sebagai istri, sebagai suami, kita lihat perkembangan. Semakin maju ekonomi rumah tangga, semakin majulah penampilan seorang istri. Karena suami itu banyak tantangan di lapangan. Nah kalau saya masa bodoh udah punya anak, masa bodoh lah, gak ngurus badan lagi. Akhirnya langsung mulai dari atas sampai ke bawah langsung. Tapi perlu ini dirawat, penampilan kita pun dirawat. 7 kali 7 berapa Pak?
kali 7 49. Setuju Bapak atau tidak setuju, butuh kita penampilan. Makanya Pak sahabat hari ini tampil keren sekali. Amin Bu. Amin. Coba enggak amin enggak pendeta gitu. Kita harus tampil Pak. Di mana-mana kita harus tampil. Butuh penampilan. Tapi jangan berlebihan. Ayo nanti jalan situ jadi begini. Tampil aja apa adanya. Tapi kita butuh penampilan. Sebagai seorang istri Marina di rumah, dandanlah. Ketika si Jonathan udah capek-capek, melebihi pengantin dulu. Habis rasa capek itu habis. Coba pakai daster tahun 45. Ya. Yang diantar tadi harum luar biasa. Ini datang istri di rumah. Ini butuh penampilan. Dirawat. Itu namanya merawat. Dirawat penampilan kita itu. Nah, itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Jadi kecantikan akan berakhir, kegantengan pun akan berakhir, tetapi cinta yang didasari dengan batu karang yang teguh itu akan abadi selama-lamanya. Untuk itu kepada si Joe dan Marina, ini sebagai bekal, rawat pernikahanmu. Amin. Hargai pernikahan. Karena kau menikah, kau nikahkan antara dua keluarga besar. Ini datang dari, nggak tahu kayak WL saya tadi ini kayak lihat. Kayaknya nanti banyak Pak yang merah, baju merah, kata benar juga baju merah banyak di sana. Untuk kita mendapatkan dalam kehidupan. Untuk itu Saudara Johannes sama Saudara Marina, bekal firman Tuhan yang singkat ini karena sudah 12 kali 10 kali kita mau terima, sudah begitu banyak saya kasih bekal. Ingatlah yang di Hosea, hai Marina, kaulah cinta abadiku. Masih ingat itu ayatnya? Itulah yang terbaik. Untuk itu pada saat ini firman Tuhan saya tidak perpanjang. Biarlah firman Tuhan yang khusus kita kepada yang sudah berkeluarga pun, hargai rumah tanggamu, hargai perkawinanmu. Kalau ada penggoncangan, pasang saung, jangkar kapal itu harus menatap sampai kepada batu karang. Sekalipun ada gelombang, perahu itu tetap ada goyang, tapi jangkar itu mampu untuk mempertahankan rumah tangga ini. Jadilah kita sebagai suami-suami menjadi jangkar, jadilah istri sebagai perahu. Ingat, istri itu sebagai pengatur di dalam rumah tangga. Kalaupun ada goncangan, saung adalah suami. Tuhan memberkati kita. Untuk itu kita masuk kepada area pemberkatan ini. Untuk itu saudara pengantin untuk mohon berdiri. Acara pengukuhan nikah Johannes dan Marina Sri Utami Dewi tanggal 8 Januari tahun 2022. Pernikahan adalah merupakan rencana Allah dalam kehidupan manusia, dan Tuhan Allah pertama sekali membentuk lembaga sebelum ada lembaga-lembaga yang lain adalah lembaga rumah tangga dalam kehidupan zaman. Adalah lembaga rumah tangga, yaitu rumah tangga Adam dan Hawa. Jadi Tuhan Allah sangat menghargai setiap keluarga yang tentunya keluarga yang mengikuti perintah Tuhan. Jadi lembaga rumah tangga yang kalian akan bentuk, Tuhan sangat menghargai hari ini, dan itu pun hargailah perkawinan dalam kehidupan ini. Pada hari ini Sabtu tanggal 8 Januari 2022, Saudara Johannes dan Marina Sri Utami Dewi telah bersepakat mau membentuk satu lembaga rumah tangga yang dikukuhkan dengan agama Kristen di dalam nama Yesus. Biarlah rumah tangga saudara berdua menjadi keluarga yang selalu memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kita konsentrasi. Ya, dengarkan sekali lagi. Biarlah rumah tangga saudara berdua menjadi keluarga yang selalu memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kalian. Amin. Amin. Nanti dan keturunanmu menjadi keturunan yang juga memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk itu saudara berdua, jawablah pertanyaan yang akan saya ajukan kepada pengantin pria. Saudara Johannes, di depan keluarga dan jemaat Tuhan, apakah saudara dengan sadar mengambil saudari Marina Sri Utami Dewi menjadi istrimu yang sah?
Apakah saudara bertanggung jawab dan mengasihi saudari Marina Sri Utami Dewi selama hidupmu? Apakah saudara siap mengasihinya dalam susah senang, kaya dan miskin, atau sehat atau sakit? Puji Tuhan. Itu saya pertanyaannya sama saya ajukan kepada saudara pengantin wanita. Saudari Marina Sri Utami Dewi, di depan keluarga dan jemaat Tuhan, apakah saudara dengan sadar menerima saudara Yohanes menjadi suamimu yang sah? Apakah saudari mau tunduk dan mengasihi Yohanes selama hidupmu? Apakah saudari siap mengasihinya dalam susah, senang, kaya dan miskin, sehat atau sakit? Oke, berarti jawaban dengan benar. Untuk itu saudara berhadapan-hadapan. Saudara boleh bangkit berdiri. Ini ada cincin ini tidak ada aturan harus pakai cincin, tetapi ini sebagai lambang bahwa cincin ini tidak ada ujung pangkalnya, menggambarkan cinta mereka tidak akan pernah berujung sampai maut yang akan menjemput. Untuk itu saudara Yohanes, ucapkanlah janji nikahmu di hadapan orang tua, di hadapan jemaat, dan juga di hadapan Tuhan. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada hari ini, Sabtu 22 Januari 2022, saya mengambil kau Marina Sri Utami Dewi menjadi istriku yang sah dan satu-satunya di hidupku. Aku berjanji akan selalu mengasihimu dan menyayangimu selama kita hidup.
kaya dan miskin, atau sehat atau sakit? Ya, saya akan mati. Puji Tuhan. Itu saya pertanyaan yang sama saya ajukan kepada saudara pengantin wanita. Saudara Marina Sri Utami Dewi, di depan keluarga dan jemaat Tuhan, apakah saudara dengan sadar menerima saudara Yohanes menjadi suamimu yang sah? Ya, saya sadar. Apakah saudari mau tunduk dan mengasihi Yohanes selama hidupmu? Ya, saya siap. Apakah saudara siap mengasihinya dalam susah, senang, kaya dan miskin, sehat atau sakit? Ya. Oke, berarti jawaban dengan benar. Untuk itu saudara berhadapan-hadapan. Saudara boleh saya akan bacakan Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Ini seperti ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Sekali lagi saya bacakan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala suku, dalam segala bangsa dan segala agama, apapun agama, ketika terjadi pemberkatan nikah, semua serba selesai. Ada biasa nggak ada meja sebagus ini, dikasih kertas merah supaya kelihatannya lebih daripada biasanya. Itu sebagai penghargaan kita kepada pengantin. Nanti setelah habis pemberkatan ini, tadi diukir tadi pagi saya ikut mendesain juga tempat pelaminan pengantin di luar. Juga diukir sedemikian rupa. Tujuannya apa? Menghormati dan menghargai pengantin di hari itu. Saya pernah di Bogor, seorang ibu anaknya menikah, sampai dihias begitu indah serba pink di kamar tidur pengantin. Dihiasi semua, dikasih bantal, dikasih rumba-rumbanya supaya kelihatan wah begitu. Kenapa? Ini anak saya satu-satunya. Saya harus kasih waktu yang spesial, perangkaan yang terbaik. Saya akan menghormati anak saya. Seperti itulah kita pada siang hari ini. Kita kasih penghargaan yang terbaik, kita menghormati perkawinan itu. Kepada pengantin berdua, Yohanes dan Rina, dalam perkawinan menambah banyak nestapa. Tidak ada orang yang menikah tanpa konflik. Tetapi apapun itu, hargailah pernikahanmu hari ini, sebab keputusan yang terbaik dalam setiap hidup manusia adalah ketika dia mampu mengambil keputusan, saya harus menikah. Itu keputusan yang terbaik. Mencari pekerjaan, mencari pacar, kontrak ganti pacar. Buku
Apa kau bilang? Enggak. Memang cantik di fotonya itu kan. Tapi besok langsung terus itu langsung. Masihkah ada cinta? Perkawinan kekristenan bukan 1, 2, 3, 4, 5 tahun sampai kita menutup mata. Itulah akhir daripada cinta itu. Itu sebabnya Rina sama Johannes, hargailah yang sudah kamu ambil saat ini keputusan apapun yang terjadi. Dan cinta itu harus dirawat. Saya akan bacakan di Amsal 31 ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan selalu dipuji-puji. Ini kepada Rina. Saya balik. Ketampanan adalah bohong, kegantengan adalah sia-sia. Tetapi suami yang takut kepada Tuhan akan selalu dipuji-puji. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, hargailah perkawinan. Karena itu waktu yang paling terbaik, yang spesial ketika kita memutuskan kita harus menikah. Saya tahu si Jo waktu keputusan mau menikah sama si Rina, saya tidak tahu apakah di warteg atau di Amigos, agak minggir sedikit di warung. Kalau saya di tengah hutan, saya bawa istri saya yang 2 tadi, itu istri saya. Saya buat analoginya, si Rina itulah sebagai perahu, si Johannes sebagai sau. Tahu sau? Ibu tahu sau? Sau itu jangkar. Nah, jadi kalau ada kapal itu ada sau, jadi itu jangkarnya itulah jangkar. Jadi ketika ada goncangan dalam perasaan ibu istri kita, suami itu harus menjadi jangkar. Jadi jatuhkan jangkar itu tepat pada waktunya. Jatuhkan jangkar itu kalau ada gelombang yang mau menenggelamkan perahu, suami harus menjatuhkan jangkar. Pas menatap kepada batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Jadi ketika ada goncangan dalam rumah tangga, laki-laki sebagai suami, jatuhkanlah jangkarmu masuk kepada Kristus Yesus. Jangan lari kepada orang pintar. Kalau ketika kita lari kepada orang pintar, berarti kau menyerahkan keturunanmu kepada iblis. Jangan lakukan hal seperti itu. Tetapi larilah kepada Tuhan. Tuhan, ada goncangan di dalam rumah tangga. Kelihatannya istri saya seperti itu. Jatuhkan jangkarmu kepada Yesus. Jatuhkan sau itu kepada menatap kepada batu karang, yaitu adalah Kristus Yesus. Itu satu bukti kita menghargai daripada perkawinan kita. Hargailah istrimu yang sudah kau putus. Masih ada lagi lebih cantik dari Serina? Benar. Masih ada lebih ganteng dari si Johannes? Enggak ada. Itulah keputusan yang terakhir. Dan saya pun melakukan hal itu. Kalau dompet saya sudah 30 kali ganti, tapi ada di dompet saya yang tidak pernah ganti, itulah foto istri saya. Anehnya foto itu tak pernah rusak. Jadi gitu juga nanti sesekali selidiki dompet suami itu masih ada kan foto istri situ. Kalau tidak ada, masukkan yang paling sudah jelek. Itu sebagai bukti cinta kita kepada pasangan kita. Ya Jo ya. Jadi hargailah perkawinanmu hari ini, catat di dalam hati. Itu yang pertama. Jadi sekalipun nanti mungkin si Johannes ini tidak lagi segagah sekarang, tidak lagi setampan sekarang, mungkin sudah jalan jadi begini. Buktikanlah, aku adalah perahumu, hai Johannes. Kemana kau pergi, aku akan antar. Itulah sebagai istri mengasihi daripada suami itu. Sekalipun mungkin tidak setampan yang dulu lagi. Ada yang mirip-mirip si Johannes. Tomboy. Tapi lihatlah fotonya, jauh lebih daripada kau. Johannes lagi sekarang. Itu dalam kehidupan kita berumah tangga. Bapak-bapak sebagai orang tua kedua belah pihak pun, yang menikah ini secara fisik adalah Johannes dan Marina.
Tetapi secara globalnya keluarga daripada Marina jadi menikah juga dengan keluarga daripada Johannes. Kalau suatu saat terjadi goncangan di dalam rumah tangga daripada Johannes ini, kedua belah pihak bisa juga jadi ramai. Untuk itu Marina dan Johannes ketika ada masalah cukup bicarakan di ranjang. Makanya tadi Alkitab itu berkata begini. Saya bacakan sekali lagi. Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Di tempat tidur itu semua bisa selesai. Itu sebabnya Rina, semarah-marah apapun suamimu, jangan pernah kau tinggalkan tempat tidur. Tunggu si Johannes di situ. Mau dia bawa golong istilahnya terserah. Tunggu istri suami sampai pulang. Dan itu pun saya dengan istri saya lakukan. Semarah-marahnya istri saya tidak mau tinggalkan itu tempat tidur. Ketika malam hari semua bisa selesai di situ. Mungkin berbisik halus, kenapa kau tadi kok marah? Bisa terjadi seperti itu. Ya Rina ya, semarah-marahnya Johannes, semungkin sudah jalannya nggak mudah peot-peot, tunggu dia di tempat tidur. Karena tempat tidur itu bisa menyelesaikan semua persoalan, bisa merancang semua masa depan. Berapa kita punya anak? Kalau saya dulu sampai istri saya 17 mas, saya bilang, wow, sudah lemas. Kok kau bilang lemas? Padahal kalau dijawab sudahlah mas, gitu. Mas itu dipanggil suaminya. Saya pikir dibilang saya sudah lemas. Ternyata sudahlah mas, 4 saja. Jadi anak kami 4. Jadi kecil-kecil begini Pak, produktif juga. Anak saya gede-gede tinggi besar. Jadi Johannes pun seperti itu ya. Gak dikasih kopi sirina, tunggu di tempat itu akan selesai semua persoalan. Itu sebabnya jangan cemarkan tempat tidur itu. Sekalipun nanti ada yang mirip-mirip Rina masih muda, tomboy, aduhai, jangan cemarkan tempat tidurmu Johannes. Jangan cemarkan tempat tidurmu Rina. Itu sangat berbahaya. Apakah pendeta juga tidak mau melihat wanita cantik? Banyak sekali wanita cantik yang saya lihat. Tapi saya tidak mau tergoda dengan. Walaupun digoda saya tidak mau tergoda. Saya ingat tempat tidur saya sedang ditunggu oleh istri saya. Kepada kita sebagai orang tua pun seperti itu. Bisa saja Pak, wah mantan SMA lewat di depan rumah. Wah mantan di kerja yang baik hati, kalau pagi hari makan hati, besok makan hati, hari Selasa makan hati, hari Rabu makan hati, hari-hari makan hati. Hati kambing maksudnya. Tapi setelah menikah makan hati terus. Nah untuk itu mulai sekarang jagalah. Rawatlah perkawinan itu, pelihara perkawinan itu. Sebagai Serina, perhatikan perkembangan fisik daripada suami. Sudah mulai ke samping, hati-hati. Sudah mulai naik mobil, hati-hati. Ada teman saya saudara di satu karyawan kantor, setelah dia menikah dia bilang sama saya gini, perhatikan Rina, Pak sabar kata dia. Saya kalau setelah menikah lebih cantik saya di rumah daripada di kantor. Saya kalau sudah di rumah saya dandan 7 kali 7 dandan setiap hari. Ketika suami saya datang, dia akan melihat jauh lebih menggoda seorang istri daripada seorang karyawan. Jadi untuk itu jangan nanti Serina udah dasternya robek di belakang, robek di atas, dipakai daster terus, buang itu daster. Katun dari Semarang, katun. Iya walaupun katun mata saya merusak pandangan itu. Udah daster tahun 61 masih dipakai. Banyak daster di Tanah Abang, bilang aja Pak sabar saya semua itu. Beli di sana Tanah Abang itu. Tentu artinya kita sebagai istri, sebagai suami, kita lihat perkembangan. Semakin maju ekonomi rumah tangga, semakin majulah penampilan seorang istri. Karena suami itu banyak tantangan di lapangan. Nah kalau dia masa bodoh udah punya anak, masa bodoh lah, nggak ngurus badan lagi. Akhirnya langsung mulai dari atas sampai ke bawah langsung. Jadi perlu ini dirawat, penampilan kita pun dirawat.
7 kali 7 berapa Pak? Berapa? 7 kali 7 49. Setuju Bapak atau tidak setuju, butuh kita penampilan. Makanya Pak Salah hari ini tampil keren sekali. Amin Bu? Amin. Coba nggak amin enggak pendeta gitu. Kita harus tampil Pak. Di mana-mana kita harus tampil. Butuh penampilan. Tapi jangan berlebihan. Ayo nanti jalan sejuk jadi begini. Tampil aja apa adanya. Tapi kita butuh penampilan. Sebagai seorang istri Marina di rumah, dandanlah. Ketika si Jonathan udah capek-capek, melebihi pengantin dulu. Habis rasa capek itu habis. Coba pakai daster tahun 45. Ya. Yang diantar tadi harum luar biasa. Ini datang istri di rumah. Ini butuh penampilan. Dirawat. Itu namanya merawat. Dirawat penampilan kita itu. Nah, itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Jadi kecantikan akan berakhir, kegantengan pun akan berakhir, tetapi cinta yang didasari dengan batu karang yang teguh itu akan abadi selama-lamanya. Untuk itu kepada si Joe dan Marina, ini sebagai bekal, rawat pernikahanmu. Amin. Hargai pernikahan. Karena kau menikah, kau nikahkan antara dua keluarga besar. Ini datang dari, nggak tahu kayak WL saya tadi ini kayak lihat. Kayaknya nanti banyak Pak yang merah, baju merah, kata benar juga baju merah banyak di sana. Untuk kita mendapatkan dalam kehidupan. Untuk itu Saudara Johannes sama Saudara Marina, bekal firman Tuhan yang singkat ini karena sudah 12 kali tadi, 10 kali kita mau terima, sudah begitu banyak saya kasih bekal. Ingatlah yang di Hosea, hai Marina, kaulah cinta abadiku. Masih ingat itu ayat ya? Itulah cinta yang terbaik. Untuk itu pada saat ini firman Tuhan saya tidak perpanjang. Biarlah firman Tuhan yang khusus kita kepada yang sudah berkeluarga pun, hargai rumah tanggamu, hargai perkawinanmu. Kalau ada penggoncangan, pasang saung, jangkar kapal itu harus menatap sampai kepada batu karang. Sekalipun ada gelombang, perahu itu tetap ada goyang, tapi jangkar itu mampu untuk mempertahankan rumah tangga ini. Jadilah kita sebagai suami-suami menjadi jangkar, jadilah istri sebagai perahu. Ingat, istri itu sebagai pengatur di dalam rumah tangga. Kalaupun ada goncangan, saung adalah suami. Tuhan memberkati kita. Untuk itu kita masuk kepada area pemberkatan kita. Untuk itu saudara pengantin untuk mohon berdiri. Acara pengukuhan nikah Johannes dan Marina Sri Utami Dewi tanggal 8 Januari tahun 2022. Pernikahan adalah merupakan rencana Allah dalam kehidupan manusia, dan Tuhan Allah pertama sekali membentuk lembaga sebelum ada lembaga-lembaga yang lain adalah lembaga rumah tangga dalam kehidupan zaman. Adalah lembaga rumah tangga, yaitu rumah tangga Adam dan Hawa. Jadi Tuhan Allah sangat menghargai setiap keluarga yang tentunya keluarga yang mengikuti perintah Tuhan. Jadi lembaga rumah tangga yang kalian akan bentuk, Tuhan sangat menghargai hari ini. Dan itu pun hargailah perkawinan dalam kehidupan ini. Pada hari ini Sabtu tanggal 8 Januari 2022, Saudara Johannes dan Marina Sri Utami Dewi telah bersepakat mau membentuk satu lembaga rumah tangga yang dikukuhkan dengan agama Kristen di dalam nama Yesus. Biarlah rumah tangga saudara berdua menjadi keluarga yang selalu memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kita konsentrasi lagi. Ya, dengarkan sekali lagi. Biarlah rumah tangga saudara berdua menjadi keluarga yang selalu memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kalian. Amin. Amin. Nanti dan keturunanmu menjadi keturunan yang juga memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk itu saudara berdua, jawablah pertanyaan yang akan saya ajukan kepada pengantin pria. Saudara Johannes, di depan keluarga dan jemaat Tuhan, apakah saudara dengan sadar mengambil saudari Marina Sri Utami Dewi menjadi istrimu yang sah?
Apakah saudara bertanggung jawab dan mengasihi saudari Marina Sri Utami Dewi selama hidupmu? Apakah saudara siap mengasihinya dalam susah senang, kaya dan miskin, atau sehat atau sakit? Puji Tuhan. Itu pertanyaannya sama saya ajukan kepada saudara pengantin wanita. Saudari Marina Sri Utami Dewi, di depan keluarga dan jemaat Tuhan, apakah saudara dengan sadar menerima saudara Yohanes menjadi suamimu yang sah? Apakah saudari mau tunduk dan mengasihi Yohanes selama hidupmu? Apakah saudari siap mengasihinya dalam susah, senang, kaya dan miskin, sehat atau sakit? Oke, berarti jawaban dengan benar. Untuk itu saudara berhadapan-hadapan. Saudara boleh bangkit berdiri. Ini ada cincin ini tidak ada aturan harus pakai cincin, tetapi ini sebagai lambang bahwa cincin ini tidak ada ujung pangkalnya, menggambarkan cinta mereka tidak akan pernah berujung sampai mau yang akan menjemput. Untuk itu saudara Yohanes, ucapkanlah janji nikahmu di hadapan orang tua, di hadapan jemaat untuk dan juga di hadapan Tuhan. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di Yesus Kristus. Pada hari ini, Sabtu 22 Januari 2022, saya mengambil kau, Marina Sri Utami Dewi, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya di hidupku. Aku berjanji akan selalu mengasihimu dan menyayangimu selama kita hidup. Aku berjanji akan senantiasa mencintaimu baik di waktu susah maupun senang, baik di waktu kaya maupun miskin. Aku berjanji kepadamu, Marina Sri Utami Dewi, selalu mengasihi dan menyayangimu baik di waktu sehat maupun di waktu sakit, dan akan selalu melindungimu selama kita hidup, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua seperti yang difirmankan Tuhan. Hal yang sama saudara Marina, ucapkanlah
kaya dan miskin, atau sehat atau sakit? Ya, saya akan masih Puji Tuhan. Itu saya pertanyaan yang sama saya ajukan kepada saudara pengantin wanita. Saudari Marina Sri Utami Dewi, di depan keluarga dan jemaat Tuhan, apakah saudari dengan sadar menerima saudara Yohanes menjadi suamimu yang sah? Ya, saya sadar. Apakah saudari mau tunduk dan mengasihi Yohanes selama hidupmu? Ya, saya siap. Apakah saudari siap mengasihinya dalam susah, senang, kaya dan miskin, sehat atau sakit? Ya, Oke, berarti jawaban dengan benar. Untuk itu saudara berhadapan-hadapan. Saudara boleh saya akan bacakan Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Ini seperti ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Sekali lagi saya bacakan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala suku, dalam segala bangsa dan segala agama, apapun agama, ketika terjadi pemberkatan nikah, semua serba selesai. Biasa nggak ada meja sebab dikasih kertas merah supaya kelihatannya lebih daripada biasanya. Itu sebagai penghargaan kita kepada pengantin. Nanti setelah habis pemberkatan ini, tadi diukir tadi pagi saya ikut mendesain juga tempat pelaminan pengantin di luar. Juga diukir sedemikian rupa. Tujuannya apa? Menghormati dan menghargai pengantin di hari itu. Saya pernah di Bogor, seorang ibu anaknya menikah sampai dihias begitu indah serba pink di kamar tidur pengantin. Dihiasi semua, dikasih bantal, dikasih rumba-rumbanya supaya kelihatan wah begitu. Karena apa? Ini anak saya satu-satunya. Saya harus kasih waktu yang spesial, penghargaan yang terbaik. Saya akan menghormati anak saya. Seperti itulah kita pada siang hari ini. Kita kasih penghargaan yang terbaik, kita menghormati perkawinan itu. Kepada pengantin berdua, Yohanes dan Rina, dalam perkawinan menambah banyak nestapa. Tidak ada orang yang menikah tanpa konflik. Tetapi apapun itu, hargailah pernikahanmu hari ini, sebab keputusan yang terbaik dalam setiap hidup manusia adalah ketika dia mampu mengambil keputusan